kalau dia mengatakan dosen lebih tahu, berarti dia tidak tahu apa-apa. Kan prinsip dari orang yang banyak tahu adalah dia yang mengaku bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Jadi ketika ada dosen yang mengatakan kamu tidak tahu apa-apa dibandingkan saya, artinya hukum tadi itu menyatakan dia yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Tapi menurut Pak Guru, keputusan negara atau keputusan presiden ya khususnya, dengan tidak menganggap ini masalah serius, benar atau tidak? Dia menganggap masalah ketidakjujuran itu masalah yang tidak serius. Dia menganggap korupsi itu tidak serius. Assalamualaikum Pak Guru, selamat pagi Pak Guru. Pagi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik. Sehat Pak Guru, oke. Selamat datang sebelumnya Pak Guru di podcast kami belajarriset.id. Ya, nanti di sini kita mungkin akan banyak membahas mengenai pendidikan dan kepenulisan tugas akhir Pak Guru. Mungkin kita akan Tapi akan kayak mayor tadi ini dilihat. Mayor tadi kenapa Pak Guru? Bentukan Iya. Bentuk apa ya ini? pipinya mirip. Atau karena saya mirip-mirip tadi? Enggak ya. Pak Guru Gembul itu seorang tokoh yang biasa dikenal yang sering mengeluarkan statement-statement yang membangun ya anak muda dan membangun dunia dialektika akademik. Pak Guru, sebelumnya saya mohon izin karena kan Belajar Riset biasa kita membahas mengenai kepenulisan tugas kita pendidikan. Mungkin kita bahas secara general dulu nih Pak Guru. Saya sering lihat konten Pak Guru di potongan di TikTok, di YouTube, di Instagram itu sering mengatakan bahwa pendidikan Indonesia itu masih tertinggal dan masih kebanyakan masyarakat atau mahasiswa Indonesia itu tergolong tidak pintar Pak Guru. Nah, menurut Pak Guru apa sih ya yang mendasari statement Pak Guru tersebut bahwa pendidikan Indonesia itu masih belum bisa untuk menyimbangi dengan negara lain? Kalau misalkan disebut bahwa Indonesia itu sekarang pendidikannya belum baik, ya kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi pendidikan itu berdampak pada ekonomi yang buruk, pada keamanan yang buruk, pada religiusitas yang buruk, pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya yang buruk dan lain sebagainya. Kan pendidikan itu adalah proses perubahan dari tidak baik menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu dan seterusnya. Artinya kalau misalkan pemerintah kita tidak dipercaya, ya berarti dia pendidikannya jelek. Kalau misalkan ekonomi kita tidak baik, ya berarti pendidikan kita juga jelek. Jadi ini adalah dampak dari pendidikan yang buruk, dampak dari pendidikan yang salah. Apalagi yang bisa kita salahkan dari sini? Mental. Ya mental juga kan hasil didikan. Apa yang salah dari kita? Pengelolaan finansial jelek itu gara-gara pendidikan. Jadi semuanya dimulai dari pendidikan. Makanya kalau misalkan ditanya dari mana saya misalkan menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia tidak baik-baik saja, dari outputnya, dari hasilnya, bahwa misalkan presiden yang terpilih sekarang itu tidak dipercaya oleh publik, banyak yang mendemo dan sebagainya, atau bahkan misalkan polisi-polisi di Indonesia juga kinerjanya tidak baik dan akhirnya menghasilkan citra yang juga luar biasa buruk di mata masyarakat dan sebagainya, itu kan semuanya adalah hasil pendidikan. Gini Pak Guru, itu kan kalau kita bahas pendidikan secara holistik nih, karena pendidikan kan banyak, ada pendidikan moral, pendidikan akademik di sekolah dan segala macam. Kalau kita fokus ke pendidikan, sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Menurut saya pribadi, kalau kita pandang secara general, pendidikan Indonesia sama luar itu kan berbeda Pak Guru. Mulai dari cara mengambil studinya, kalau misal SMA di Indonesia sudah dipaketkan, ya pilihan cuma IPA IPS. Sementara di luar negeri dari SMA, contoh di Amerika, SMA saja sistemnya sudah sama seperti kuliah. Mahasiswa bisa pilih mereka mau ambil mata pelajaran apa saja, bahkan kalau itu di luar jurusan pun diperbolehkan sama SMA-nya. Yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi kekhawatiran saya adalah sistem ini kemudian membuat sebuah kerangka berpikir dari masyarakat bahwa hal-hal yang diaturkan, ya siswa contohnya, siswa khususnya, hal-hal yang diaturkan dan yang sudah ditetapkan itu adalah sebuah ketentuan yang lebih baik daripada mereka memilih hidupnya sendiri. Yang menurut saya seperti itu. Menurut pandangan Pak Guru gimana? Kementerian Pendidikan kita, kemudian Kementerian Pendidikan, kemudian penyelenggara negara kita itu tidak fokusnya ke situ, tapi fokusnya itu adalah pada administrasi, pada protokol, pada sesuatu yang formalitas gitu. Jadi misalkan kalau dipikirkan soal Amerika Serikat, ini yang bisa kita tiru dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu yang menentukan rating dari misalkan universitas itu adalah sampai sejauh mana si mahasiswa-mahasiswanya itu bisa masuk ke lapangan pekerjaan. Semakin banyak mahasiswanya yang lulus dan masuk ke lapangan pekerjaan yang sangat memadai, semakin prestisiuslah kampusnya. Bukan, nah kalau di Indonesia kebalik, di Indonesia itu berdasarkan protokolnya. Kamu dapat
akreditasi A, dapat akreditasi B, tergantung pada apa? IPK dari lulusannya. Akhirnya sekarang apa? Di UGM sekalipun, di UI sekalipun, sekarang lebih dari 50% mahasiswa lulus dengan nilai 3,5 atau lebih. Artinya apa? Hanya untuk mendapatkan akreditasi, itu IPK tuh diobral, dijual murah gitu. Ada mahasiswa yang masuk seenaknya, kemudian secara etika tidak baik, kemudian karya tulisnya juga nyontek dan sebagainya, tapi bisa dapat IPK 38 gitu dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena kampusnya dituntut untuk dapat akreditasi A, dan karena itu ya udah semuanya dinaik-naikin semuanya. Nah, coba ini dicatat. Coba ini universitas-universitas negeri itu kenapa gampang sekali untuk bisa mengeluarkan IPK 36, 37. UGM silahkan, ITB silahkan konfirmasi klarifikasi benar atau tidaknya. UI silahkan, ya kita sebut aja berani gitu. Silahkan, kenapa IPK-nya bisa gede-gede aja? Ya karena apa? Salah satunya adalah mereka nggak salah-salah amat. Mereka dituntut oleh sistem yang salah yang membuat akreditasi itu sebagai Tuhan, dan kemudian nilai akreditasi diangkat. Ini sama persis dengan pada akhirnya modus pemerintah untuk menurunkan kemiskinan. Cara untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia apa? Datanya dimanipulasi. Jadi misalkan data kemiskinan di Indonesia katakanlah 60% menurut Bank Dunia, tapi kemudian sama kita bisa ditekan sampai 9%. Gimana ceritanya? Ya standar kemiskinannya diturunkan seturun-turunnya gitu. Nah, itu yang dilakukan sama universitas-universitas. Nah, sekali lagi, balik lagi seperti yang tadi, fenomena kerusakan yang terjadi di Indonesia adalah buntut dari pendidikan yang gagal. Kalau pendidikan memberikan contoh bahwa untuk naikin akreditasi, maka naikin saja IPK-nya, obral gitu kan. Jadi manipulasinya di situ. Ya, itu juga yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, jadi pola pikirnya itu yang seharusnya terjadi bukan berfokus pada protokol, bukan berfokus pada administrasi, bukan berfokus pada hal-hal yang formal, tapi fokusnya adalah bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang relevan buat masyarakat kita. Begitu. Nah, misalkan contohnya gini ya. Masyarakat kita itu sekarang anak-anaknya itu sudah bertahun-tahun yang lalu memindahkan ruang kelas mereka itu ke gadget, ke TikTok, ke YouTube, ke Google. Jadi kalau misalkan ditanya mana di antara pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak kita didapatkan dari bangku sekolah atau didapatkan dari gadget, maka mereka akan menjawab mereka mendapatkan informasi lebih banyak dari gadget. Bahkan ketika tugas-tugas akhir mereka, tugas harian mereka dan lain sebagainya, cari apakah itu didapatkan dari Google? Ya, bukan dari guru. Kan begitu, itu adalah fakta. Nah, dengan fakta seperti itu, mari kita berpikir menyelaraskan pendidikan kita itu dengan cybergogi, dengan pendidikan yang berbasis pada internet, dengan pendidikan yang berbasis pada perkembangan teknologi. Ya harusnya begitu, tapi yang dilakukan sama kementerian sekarang tutup mata dengan perkembangan yang ada, berpikir gimana caranya agar kurikulum, tapi terpisah gitu. Nanti guru bakal gini, nanti sekolah bakal gini, nanti administrasi bakal begini. Bukan, tapi yang disesuaikan dengan yang relevan dengan apa yang terjadi pada masyarakat hari ini. Ini kan kenapa nggak mikir ke arah sana gitu? Kenapa mikirnya tuh ke tempat-tempat yang aneh gitu? Jadi sekolah nanti kelasnya harus begini, harusnya begitu. Bukan. Sejak kapan anak-anak kita itu masuk ke kelas dan belajar? Sejak kapan? Sudah bertahun-tahun mereka memindahkan tempat belajar mereka itu di sini. Jadi kita harus fokus. Bukan soal mencari informasi, apalagi mencekoki informasi. Banyak guru-guru yang masih sedemikian bebal sampai ngajarin bahwa mereka itu pusat dari informasi, ngasih tahu ke anak. Kalau misalkan anak mengatakan, Bu ini kan di Google kayak gini, Google-nya salah, ini ibu yang benar. Masih banyak yang kayak gitu kan. Bukan hanya guru, dosen masih banyak yang kayak gitu. Belajar kok dari Google. Itu kan masih banyak yang seperti itu, yang pola pikirnya itu orang yang hidup di 200-300 tahun yang lalu tapi masih berlaku untuk hari ini. Ya. Nah, jadi ya sebenarnya saya banyak hal yang mau saya konfirmasi nih ke Pak Guru ya, mulai statement Pak Guru barusan. Tapi satu hal yang memang saya alami adalah saya kan masih mahasiswa nih Pak Guru. Saya bilang kemarin saya undang dosen saya ke sini, saya bilang, Pak nilai saya A dari kelas Bapak, tapi saya nggak dapat apa-apa. Jujur saya bilang gitu Pak Guru. Karena dari 4 bulan ya satu semester saya belajar, itu saya bisa cari informasi dari Google. Dan saya bisa belajar itu hanya dalam 2-3 jam. Panggil dosennya ke sini. Kita diskusikan. Iya. Dan dosen saya bilang apa Pak Guru? Apa?
Iya, memang begitu. Iya memang. Memang begitu. Karena dosen juga kejepit sama administrasi yang tadi, protokol yang tadi, formalitas yang tadi itu gitu. Dan ketika mereka bersuara, mereka itu nanti gajinya ini, nanti tunjangannya ini, mencekam sekali menjadi akademisi di Indonesia itu. Saya punya kawan orang BRIN, dia juga dosen. Dia ngomong bercuap-cuap di media sosial langsung turun pangkatnya. Itu yang terjadi di Indonesia tuh. Jadi ketika dia mendidik, tapi mendidiknya itu di luar formalitas yang ada, itu bisa ditutup. Atau kasus yang kemarin di dunia pendidikan kita tuh ada yang unik. Ada guru yang menyuarakan kritik terhadap kepolisian. Kritik terhadap kepolisian. Dia disuruh minta maaf, dia dipecat sama lembaga pendidikannya. Dia dipecat sama lembaga pendidikannya karena apa? Alasan yang tidak jelas gitu. Tapi sehari sebelumnya ya kan ketahuan bahwa sekolahnya disatronin gitu sama preman. Polisi nggak mungkin nyatronin kayak itu, nggak mungkin mengintimidasi, itu preman lah ya. Di waktu yang tak jauh dari itu ada juga guru yang melakukan aktivitas tidak etis gitu. Dan itu di ruang publik, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri ya nggak apa-apa, tapi ini kan akhirnya tersebar di ruang publik. Dan akhirnya apa itu? Jadi kumpulan-kumpulan guru, sekolah-sekolah semuanya mengatakan kami membela si guru ini karena dia juga adalah korban. Dan akhirnya menikah. Iya, dan akhirnya menikah. Fokusnya di sini apa? Fokusnya itu adalah karena walaupun mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat kontroversial, selama tidak berpengaruh terhadap sesuatu yang formal dan sesuatu yang protokoler, maka aman gitu. Kayak kemarin DPR rapat sembunyi-sembunyi di hotel mewah. Kenapa? Ya nggak apa-apa, kan boleh dalam aturannya. Jadi mereka tuh fokusnya itu pada formalitas gitu. Coba kalau misalkan dipikirkan, DPR itu yang bikin aturan, kemudian mereka bersembunyi di balik aturan itu gitu. Mereka bilang kan boleh rapat di hotel mewah karena aturannya begitu. Yang bikin aturannya begitu siapa? Ya mereka sendiri gitu. Kan kocak gitu. Kalau begitu kan relevansi Indonesia itu kan sebenarnya adalah demokrasinya itu sendiri, Pak Guru. Tadi kalau saya balik lagi nih ke sistem pendidikan. Benar, kita nggak bisa membuat mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk dengan pendidikan Indonesia dan pendidikan luar negeri. Tapi menurut saya tetap saja pendidikan Indonesia saat ini masih belum relevan ya dengan pemaksaan dari prosedural yang ada di kampus-kampus. Contoh yang Pak Guru bilang bahwa dosen, kampus kan punya politik juga nih Pak Guru. Kampus itu punya politik. Tapi kadang yang sering menjadi korban itu adalah mahasiswa. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin kita bisa ambil dari klien kami yang mengerjakan skripsinya Pak Guru. Kalau memang ya pendidikan Indonesia itu harus relevan, artinya kan pendidikan yang akan dikenyam oleh mahasiswa adalah bidang pendidikan yang dia suka. Contoh misal saya bidang hukum, saya sukanya belajar tentang hak paten. Harusnya saya mendalami penelitian tugas akhir saya tentang hak paten dong. Tapi kenapa pada akhirnya? Tapi pada faktanya ya saya dapatnya dosen yang tidak mendalami bidang itu dengan statement bahwa dosen lebih tahu siapa kamu. Enggak, dosen nggak tahu apa-apa. Kalau dia mengatakan dosen lebih tahu, berarti dia tidak tahu apa-apa. Kan prinsip dari orang yang banyak tahu adalah dia yang mengaku bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Jadi ketika ada dosen yang mengatakan kamu tidak tahu apa-apa dibandingkan saya, artinya hukum tadi itu menyatakan dia yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Bahasa psikologisnya Dunning-Kruger. Tapi menurut Pak Guru nih, ini saya mau tanya sedikit fundamental. Di dalam tridharma perguruan tinggi kan itu salah satunya ada penelitian dan pengembangan. Nomor 2 nih Pak Guru, ada penelitian dan pengembangan. Pak Guru kalau saya lihat profilnya kan dari Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, yang mana saat ini adalah nomor 1 nih untuk pendidikan di Indonesia. Esensial dari tugas akhir ini seefisien apa sih Pak Guru untuk mahasiswa pada akhirnya? Tugas akhir itu, jadi gini nih ya, ini kalau misalkan mau berbicara hal yang sangat fundamental, kita bahas lebih fundamental lagi, kita bahas fundamentalis gitu ya. Kenapa kita menjadi manusia? Apa yang membuat kita berbeda dengan hewan? Kita tuh secara biologis hewan sepenuhnya, 100% kita tuh hewan. Tapi ada satu yang membuat diri kita tuh menjadi manusia. Dan ini terkonfirmasi oleh biologi. Yaitu apa? Kemampuan kita dalam berbahasa. Kemampuan kita dalam berbahasa itu signifikan dampaknya. Karena apa? Karena kita menjadi satu-satunya makhluk di muka bumi yang bisa mengakumulasikan pengetahuan. Jadi kita tidak menjadi spesies pribadi dan individu, kita menjadi spesies komunal, dan ini di dunia ini satu-satunya. Jadi kalau misalkan saya punya handphone ini dibuat sama siapa?
sama jutaan orang, miliaran orang di seluruh dunia dalam sejarah. Ada yang bagian menemukan listriknya, ada yang bagian nemuin besinya, ada yang bagian nemuin mikanya, ada yang begitu banyak orang sepanjang sejarah. Yang bikin besi juga bukan satu orang, tapi terdiri dari begitu banyak orang. Nah, akhirnya bisa menjadi seperti ini adalah karena ilmu pengetahuan itu terakumulasi. Dan bagaimana dia bisa menjadi terakumulasi? Karena ada bahasa. Otak manusia itu, neokorteksnya itu di bahasa. Nah, bahasa bagaimana caranya agar dia bisa menyebar ke banyak orang? Dengan lisan, ngomong. Tapi kalau dengan lisan ngomong, itu artinya apa? Dia dibatasi oleh waktu dan tempat. Karena dia hanya bisa ngomong pada orang yang terbatas yang dia kenali saja. Bagaimana caranya agar dia itu bisa lintas waktu, lintas ruang, menulis. Jadi menulis itu adalah puncak tertinggi dari peradaban makhluk hidup. Makanya kalau misalkan kita berbicara dalam konteks akademik, apa yang bisa membuktikan seseorang itu teruji secara akademik, ya tulisannya. Karya ilmiahnya, karya tulis itulah yang akhirnya bisa dianggap sebagai karya. Karena apa? Ya karena dia adalah manusia yang akhirnya bisa mengakumulasikan pengetahuan. Dia bisa memberikan hasil dari akumulasi pengetahuan, banyak baca, sumbernya kumpul-kumpulin, simpen, dianalisis, kemudian jadi sebuah karya ilmiah yang baru. Itu artinya apa? Ya artinya tepat disitulah dia menjadi manusia. Dia bisa berkontribusi terhadap peradaban manusia karena dia mampu untuk mengabadikan karya pemikiran-pemikirannya melalui tulisan. Jadi itu penting. Jadi kalau misalkan mahasiswa sekarang udah mulai joki, itu kembali jadi hewan. Oke, saya mau bahas itu tadi. Tapi saya tadi cuma saya mau bahas joki sebenarnya tadi. Tapi saya sebelumnya mau bahas ini dulu Pak Guru. Oke, menulis adalah salah satu pembeda bahwa manusia itu menjadi manusia yang sebenarnya, lebih di manusia akademik. Tapi banyak yang mempertanyakan Pak Guru, kenapa tugas akhir atau menulis tugas akhir itu menjadi sebuah kewajiban kelulusan? Menulis tugas akhir itu adalah tanda bahwa dia lulus sebagai seorang akademis. Dan seorang akademis itu tidak tergantung pada pekerjaan. Jadi untuk menjadi akademis, dia harus dicari-cari sama lapangan pekerjaan, bukan sebaliknya. Kalau ada orang yang akademis, bikin karya ilmiah, kemudian dia dapat ijazah dan ngasong-ngasong ijazahnya itu artinya sistem pendidikan di sana bobrok. Berarti itu total. Di mana itu? Jadi harusnya gini nih ya. Jadi gini. Saya kuliah, saya bikin karya ilmiah. Itu membuktikan bahwa saya kompeten dalam hal itu. Maka orang-orang akan berbondong-bondong membutuhkan jasa saya karena saya terbukti berkompeten di bidang itu. Begitu kan? Nah, kalau misalkan saya kemudian dapat ijazah, nyari-nyari lapangan pekerjaan, artinya apa? Artinya orang tidak membutuhkan apa yang menjadi kompetensi kita. Yang ngapain diadain pendidikan dengan seperti itu? Makanya sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Contoh sederhananya gini lah. Akang misalkan, Akang jago hukum. Yang tadi itu ya, misalkan hukum secara keseluruhan jago hukum. Kemudian Akang setelah lulus itu punya ijazah. Ijazahnya buat ngelamar kerja enggak. Nanti kalau misalkan ada orang, Kang, ini saya mau saya digugat sama Hotman Paris Hutapea. Dia pakar hukum, dia sudah melanglang buana. Ya udah saya bantu. Kemudian Akang menang gugatan. Hotmannya luar biasanya kalah. Aneh sih, tapi ya anggaplah ya, mimpi mah bebas. Hotman Paris kalah dalam peradilan dan kemudian Akang yang menang. Maka dampaknya apa? Dampaknya orang-orang akan mencari Akang untuk dapat perlindungan dan konsultasi hukum. Dan akhirnya apa? Karena akan ada terlalu banyak orang, maka Akang batasi. Kalau mau minta bantuan sama saya minta $100 per menit untuk konsultasi dengan saya. Misalkan gitu. Layak kan? Layak karena hitungannya adalah ada terlalu banyak orang. Nah, jadi artinya apa? Akang dikejar-kejar sama orang yang butuh. Artinya duit yang ngejar-ngejar Akang. Kan gitu. Nah, kenapa? Ya karena pendidikan Akang itu dibutuhkan sama masyarakat. Nah, sekarang pendidikan di kita itu tidak dibutuhkan. Makanya lulusan-lulusan universitas itu ngasong-ngasong ijazah. Karena misalkan saya jago ini,
Wah, tahu dari mana jago ini? Nih nilainya. Bukan dari karya, tapi dari nilai. Nih ininya. Ya kalau dari nilai makan itu mah sama dikatrol kan sama kampusnya gitu kan. Kalau apa ya dikatrol. Ya apa relevansinya? Ya nggak relevan gitu. Kecuali kalau misalkan Akang menjadi akademisi. Nah ini ijazah saya. Jadi ijazah itu sama seperti kalau misalkan YouTube mah golden play button, silver play button gitu. Itu gak bisa diasong-asongin. Itu mah wujud bahwa pembuktian bahwa saya sudah sampai level ini, tahapan ini gitu. Gitu. Makanya pendidikan itu harus dihargai, bukannya dijadikan alat untuk mengemis. Tapi ya balik lagi Pak Guru kan tadi bilang bahwa nilai itu bukan lagi pencapaian. Ini adalah sebuah kewajiban dosen. Iya itu masalahnya. Kebutuhan kampus. Iya itu masalahnya. Ya kita tuh serba formalitas, apa formalitas, pendidikan kita formalitas, kemudian demokrasi kita formalitas, jabatan-jabatan publik itu formalitas. Kalau begitu pada akhirnya, ini kalau saya coba berdialektika paling, saya nggak membenarkan. Tapi saya dari statement Pak Guru, pada akhirnya Jogi nggak salah dong, karena orang bakal tahu ini nggak akan kepake. Ya karena sistem kita bobrok gitu. Karena sistem kita, jadi gini nih ya. Ada polisi misalkan, si polisi itu terpaksa minta duit malak dari rakyat. Kayak kemarin ada yang dipalak sama polisi 90 juta sampai akhirnya dia bunuh diri. Ada kasus. Ceritanya seperti apa? Ya ceritanya dia hanya izin ngecas di satu toko, terus pas pulangnya dia langsung cabut aja handphonenya bawa pulang. Padahal itu ternyata HP orang lain. HP orang lain, dia salah ngambil. Si pemilik toko itu marah, dia langsung lapor polisi. Wah ini, tapi si orangnya langsung balik lagi. Oh, salah HP. Ya udah nggak apa-apa, aman, udah selesai, udah selesai. Tapi karena udah kagok, udah kadung nelpon polisi. Buat laporan dianggap mempermainkan. Enggak, sama polisi. Wah ini tetap aja kasus. Bukan kasus, tetap dipaksain, minta 15 juta. Dan pas ya udah saya sanggupin, mintanya 90 juta. Oke, itu kasus pertama. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa polisi-polisi sampai ini? Karena setiap polisi itu tidak memiliki biaya transport. Tidak. Jadi kalau misalkan dia harus nangkap penjahat, harus apa, dia tuh gak dibiayain, gak dibiayain. Kenapa gak dibiayain? Anggarannya emangnya gak ada? Ada, tapi anggaran itu dipakai sama bos-bos polisinya, sama atasan-atasannya, konon katanya gitu ya, sama atasan-atasannya untuk misalkan kalau mau naik pangkat itu kan harus bayar sekian, harus bayar sekian. Nah jadi habis tuh di atas. Habis itu di atas, konon katanya begitu ya. Saya mah dapat ceritanya dari orang kesekian gitu, tapi konon katanya begitu. Nah karena itu artinya apa? Nanti boleh nggak kita ngomong ke si polisi yang rendah itu, ya wajarlah, kamu juga kan butuh hidup, kamu tuh silahkan aja kamu malak deh, karena sistemnya udah bobrok gitu. Bisa nggak seperti itu? Ya enggak, ya termasuk yang tadi itu. Kalau misalkan ya jadi wajar dong kalau misalkan mahasiswa ngejoki. Ya enggak, memang sistemnya bobrok, tapi bukan berarti itu adalah alat justifikasi untuk membenarkan kebobrokan gitu. Jadi biarlah dunia ini edan, biarlah dunia ini hancur, biarlah banyak orang masuk neraka, tapi kita enggak gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak Guru, ini sangat-sangat mendasar. Kalau saya kan lahir di 2000-an nih Pak Guru, tapi orang tua saya pribadi itu masih menganggap menjadi PNS adalah sebuah beban. Bahkan sebaliknya Pak Guru, PNS itu adalah pekerjaan yang aman. Yang aman, yang semua orang tua ya, mungkin milenial atau mungkin Gen X bilang jadi PNS aja. Karena PNS bisa menjamin kehidupan. Kalau katanya seperti itu. Tapi menurut saya nggak seperti itu sih Pak Guru. PNS itu seperti kita menyerahkan hidup kita kepada sebuah sistem yang kita udah tahu itu nggak benar. Itu menurut saya Pak Guru. Karena di kampus aja saya lihat di kampus bahwa saya punya dosen yang sangat pintar Pak Guru. Tapi saya bingung, kenapa hanya jadi fungsional staff? Waktu saya tanya, ternyata banyak politik yang saya sendiri nggak bisa pahami. Kenapa A jadi B, B jadi C? Iya. Tapi menurut Pak Guru, ya benar nggak sih statement tersebut masih efisien, masih berlaku, masih bisa kita bilang mungkin baiknya seperti itu. Jadi PNS setelah kuliah. Ini saya masih bertanya nih, Gen Z biasanya teman-teman saya tamat kuliah bingung, pengen jadi apa ya? Contoh kalau di hukum ya, karena saya tahunya hukum. Jaksa kayaknya enak. Kenapa? Karena ladangnya basah. Omongannya seperti itu. Bilangnya karena ladangnya basah. Yang jadi apa? Jadi hakim. Kayaknya enak. Kenapa? Karena hakim tahta tertinggi. Jadi nggak akan ada yang bisa ganggu gugat. Pada akhirnya orang ya generasi Z berpikir, oh untuk bisa jadi super power itu harus punya kuasa ya. Jadi
Generasi Z bukan lagi berpikir gimana caranya merubah situasi Pak Guru, tapi gimana caranya kita menguasai rezim yang memang sudah kita sama-sama tahu tidak ideal lagi untuk saat ini. Apakah itu pertanda bahwa apakah itu dapat dibenarkan, atau sebagai generasi Z menurut Pak Guru seharusnya ya berusaha untuk setidaknya tidak masuk ke dalam budaya-budaya seperti ini. Kayak Pak Guru bilang tadi, joki salah tapi seharusnya tetap gak joki dong. Walaupun memang skripsi nggak terlalu penting gitu. Sebenarnya mentalitas seperti itu bukan lahir dari generasi, mental itu lahir dari masyarakat yang inferior. Jadi masyarakat yang inferior itu adalah masyarakat yang merasa dirinya lemah, lembut, miskin, tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia tidak memiliki daya tawar, dan seterusnya dan seterusnya. Masyarakat yang seperti itu tuh tidak berharap kaya. Mereka tuh berharap minimal banget hidup dia tuh aman. Betul. Nah, karena itu mereka rela untuk mengorbankan harta kekayaan mereka untuk mendapatkan jaminan keamanan. Levelnya di situ. Jadi PNS, ASN, kenapa dihargai sama calon mertua kita misalkan? Saya pernah dengar itu. Iya. Dari podcast Pak Guru, dari sebentar apa ya? Iya. Ya karena mereka itu pengen cari aman, pengen agar anaknya atau menantunya itu aman. Jangan berspekulasi dalam kekayaan. Yang penting mah kita tuh bisa bertahan hidup itu aja minimal. Nah, jadi mereka tuh inferior. Mereka tuh adalah orang-orang yang mengatakan kalau misalkan ditanya mereka akan menjawab, "Ya, kita sebagai fakir miskin." Gitu. Mereka itu adalah orang yang kalau menyapa, "Halo bos. Pak Haji." Gitu kan? Karena mereka merasa dirinya miskin, merasa dirinya rendah. Jadi kalau misalkan ikutan Who Wants to be Millionaire, mereka tuh nggak muluk-muluk pengen dapat ujungnya gitu. Mereka tuh masuk zona aman aja dulu gitu. Itu mereka tuh berpikir seperti itu. Nah, ketika jadi PNS, apa yang dijanjikan dari PNS? Tunjangan memadai, gaji memadai, surat bisa digadein, pensiun, pesangon, dan sebagainya, gaji ke-14, dan itu tidak terkait sedikit pun dengan kinerja. Kalau saya nge-YouTube, video saya jelek, penontonnya dikit, itu akan memaksa otak saya untuk terus-terusan berpikir bagaimana caranya, dan akhirnya apa? Saya terus-terusan berkembang. Tapi kalau jadi PNS, mau kerja nggak kerja, mau datang terlambat atau enggak, mau apa, gajinya sama. Ya akhirnya apa? Akhirnya mereka hanya melakukan sesuatu yang sudah menjadi formalitas saja. Bahkan banyak di antara mereka yang akhirnya tidak bekerja, nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja. Pas minta disuruh kerja, ya ada pungli juga di sana. Karena apa? Menjadi PNS itu secara psikologis itu adalah salah satu pekerjaan yang akan membuat otak menjadi rusak dan bodoh. Kenapa? Karena menjadi PNS secara psikologis membuat otak nggak bekerja dan jadi bodoh. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena mereka mengerjakan rutinitas yang ya namanya rutinitas pasti sama. Karena mereka mengerjakan rutinitas. Jadi bayangkan orang 5 tahun bekerja di tempat yang sama dengan orang yang sama di waktu yang sama dengan jadwal yang sama dengan pekerjaan yang relatif monoton. Mereka tidak akan berkembang karena lebih mungkin mereka itu degradasi, turun daripada mereka itu naik. Nah, jadi sistem kita lah sendiri yang merusak PNS-PNS itu. Banyak PNS-PNS yang sebenarnya awalnya idealis, pinter, hebat. Tapi kemudian setelah masuk kolam itu selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun, ya akhirnya mereka fokusnya adalah nanti gimana caranya naik pangkat, gimana naik jabatan, gimana nanti dapat ini udah cair belum, itu udah cair belum. Saya pernah masuk grup sekolah, ya saya kan mengajar di sekolah dan saya ngajar di sekolah negeri. Grup WA guru-guru PNS tuh ya ampun, obrolannya tuh nggak pernah soal pendidikan, obrolannya nggak pernah soal psikologi anak, nggak pernah soal pengembangan, nggak pernah. Yang dipikirin tuh udah cair belum ini, sertifikasi kapan dong, ini gini, yang itu aja yang dipikirkan tuh. Ya makanya otaknya jongkok gitu. Bukan gara-gara mereka otaknya jongkok, tapi sistem membuat mereka menjadi otaknya jongkok gitu. Mereka nggak kepikiran soal apapun selain untuk mempertahankan keamanan dan kehidupan mereka gitu. Dan ketika ditanya kenapa, ya kan kita semua cuma PNS, bla 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 yang kayak gitu kan, gajinya kecil. Ya kalau tahu gajinya kecil ngapain juga harus nyogok untuk jadi PNS gitu. Tapi kan nyari aman. Nah itu kalau misalkan kita melihat ini dalam tradisi-tradisi kuno, misalkan kenapa orang Cina bisa menguasai ekonomi Indonesia misalkan, salah satu prinsip mereka itu adalah jangan pernah hidup di zona nyaman. Dalam misalkan salah satu nasihat Sun Tzu yang paling terkenal itu adalah tempatkan
pasukanmu atau dirimu di tempat yang nggak ada jalan keluarnya. Jadi satu-satunya untuk bisa maju itu adalah menempatkan diri di tempat yang nggak ada jalan keluarnya. Jadi kalau misalkan kita berperang, kemudian posisi kita tinggal sedikit, musuh banyak gitu, kemudian ada jalan keluar, maka kita cenderung untuk lari, ya kan? Nah, makanya kalau Sun Tzu, kalau misalkan kita punya pasukan banyak, musuh tinggal sedikit, nah jangan kepung total sehingga karena mereka akan perang sampai mati, tapi kepung 3/4-nya, 1/4-nya kasih mereka jalan keluar. Jadi di antara yang idealis ada yang melawan, di antara yang tidak ada yang lari. Nanti yang idealis bantai di situ, yang larinya kejar berikutnya. Nah, posisi masyarakat Indonesia adalah menempatkan mereka di posisi yang nyaman, enak, yang semua ada jalan keluarnya. Dan karena itu mereka nggak akan maju. Mau survive sama rebutan rezeki sama Cina tuh nggak akan bisa menang gitu. Karena orang Cina mah kalau punya duit 100 juta, mereka bisnis, berarti mereka berspekulasi dalam bisnis, mereka bertaruh untuk itu kan, dan mereka mati-matian. Kalau misalkan saya gagal dalam bisnis ini, duit saya habis gitu. Dan itu membuat mereka berpikir terus-terusan. Sedangkan orang Indonesia punya 100 juta dipakai nyogok untuk jadi PNS. Untuk apa? Demi kenyamanan. Benar itu gak salah. Tapi gini Pak Guru, di zaman saat ini ya, satu jalan ini menurut pandangan saya pribadi Pak Guru, jalan untuk berkembang itu hanya 2 di Indonesia. Satu jadi PNS, yang kedua jadi wirausaha dan harus melek teknologi. Karena jadi wirausaha nggak ada teknologi itu nggak mungkin bisa. Untuk masuk ke dalam dunia wirausaha itu nggak gampang Pak Guru menurut saya. Terlebih di dunia kuliah kita nggak diajarin bagaimana cara memfilter mana yang baik mana yang benar untuk teknologi. Bahkan di studi kuliah itu sendiri, saya bisa bilang 70% nggak terlalu penting. 30% itu hanya dasar-dasar yang kita harus pahami dan kita bisa belajar dari Google. Ya. Apakah menurut Pak Guru ya menjadi wirausaha di zaman yang seperti saat ini, yang mana public figure itu adalah yang mana yang viral dan belum tentu bisa mendidik masyarakat dengan baik, itu masih relevan? Karena untuk menjadi wirausaha yang Pak Guru bilang itu mungkin kita butuh IQ di atas 100 rata-rata. Jadi kalau misalkan mau bisnis dan bisnis itu cepat, maka kita tuh harus tahu siapa yang menjadi korban kita dan kita harus eksploitasi kelemahan-kelemahan mereka. Bisnis yang paling menguntungkan itu apa? Di antaranya ya selain tadi, tapi kita cari eksploitasi dari misalkan kalau misalkan mau bisnis ke cowok, ya berarti pasang cewek seksi di situ. Itu akan menarik perhatian. Kalau pengen jadi YouTuber yang terkenal dan pengen ini ya viewersnya thumbnailnya tuh cewek yang lagi kayak gimana, itu juga bisa menarik perhatian menjadi lebih banyak. Bisnis buat mengeksploitasi cewek apa? Ya skincare. Ya skincare di Indonesia tuh abal-abal, tapi sirkulasi uangnya itu sampai 34 sampai 50 triliun. Dan banyak diantaranya yang tidak BPOM, tapi ya mereka kalau misalkan urusannya udah kecantikan ya mereka beli tetap gitu kan. Bisnis untuk fakir miskin apa? Ya harapan, kasih harapan. Bisnis untuk orang kaya apa? Ya kasih gengsi, kasih. Ya kita cari eksploitasi itu. Jadi tidak membutuhkan IQ yang sangat tinggi, tapi membutuhkan orang yang bisa mengambil eksekusi dengan cepat dan dengan sedikit moralitas yang ada gitu. Begitu, itu yang pertama. Kemudian, nah, tapi kalau misalkan nanti dalam situasi di Indonesia sekarang itu yang dipanutin adalah yang viral. Zaman sekarang itu adalah zaman di mana kita itu tidak bisa menemukan otoritas. Zaman sekarang itu adalah zaman disrupsi besar-besaran. Bahkan seorang profesor, seorang tokoh itu tidak bisa sepenuhnya kita terima pendapatnya. Karena sekarang itu benar-benar membingungkan dalam hal misalkan begini. Ada seorang pakar terkemuka, dia ngomong bahwa kalau mau sukses maka yang harus dilakukan pertama adalah gini. Tahun berikutnya nasihatnya itu sudah tidak relevan lagi. Karena zamannya berubah dan zaman itu perubahannya ekstrim. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang begitu besarnya itu langsung ambruk di saat ini tuh. Dan ada yang bukan siapa-siapa tiba-tiba naik luar biasa. Dulu sekitar 10-15 tahun yang lalu kita kenal Nokia sebagai raja ya ini gadget gitu ya. Pemiliknya tuh jenius luar biasa si pemiliknya tuh. Tapi dia gagal untuk mengantisipasi kemunculan layar sentuh. Dia berpikir layar sentuh itu hanya gaya. Dia nggak berpikir layar sentuh itu memberikan akses terhadap aplikasi yang lebih kaya.
sekecil itu kesalahan dia, seorang jenius itu salahnya di situ doang, langsung bisnisnya habis pada waktu itu. Nah, kita tuh sekarang ilmu pengetahuan sekarang itu harus benar-benar dipisahkan dari otoritas yang mengklaim punya ilmu. Jadi kalau misalkan dulu kita tuh tergantung pada orang yang punya ilmu karena nggak ada HP. Sekarang kita bisa mengakses informasi yang tidak diberikan oleh para profesor itu kepada kita dari HP. Ya, dari HP. Jadi saya punya aplikasi Enigma. Enigma itu sebuah analisis AI yang tidak bisa ditiru oleh profesor manapun di Indonesia karena dia bisa mengajukan data yang sangat lengkap dan spesifik terkait dengan sentimen masyarakat terhadap satu hal misalkan. Itu nggak bisa di ini karena kalau misalkan para akademisi akan nungguin survei, akan nungguin persetujuan dan lain-lain. Iya, jadi misalkan gini, Kompas kemarin mengeluarkan sebuah hasil laporan 80% masyarakat Indonesia puas terhadap Prabowo Subianto. Bagaimana caranya? Ditanya 1.000 orang secara random, secara akademis itu bagus, secara akademis itu sudah memenuhi persyaratan. Ada metodologinya, 1.000 orang ditanya, kemudian jawab puas, 80 orang ya sudah, oke, selesai. Tapi coba bisa nggak niru yang saya lacak semua sentimen di media sosial seluruhnya. Terhadap Pak Prabowo Subianto, saya menganalisisnya bukan 1.000 orang, 1,6 miliar ciutan, postingan, kemudian hashtag dan lain-lain yang berhubungan dengan Prabowo dalam 1 bulan itu ada 1,6 miliar. Ada nggak akademisi yang bisa ngambil sampel sampai 1,6 miliar? Nggak ada. Karena apa? Karena ada teknologi di zaman sekarang yang bisa memungkinkan untuk itu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya, mana yang lebih dipercaya, metodologi ilmiah itu atau saya yang menggunakan aplikasi itu? Masing-masing punya kelemahan. Tapi akhirnya sekarang juga kita bisa membuktikan bahwa klaim-klaim akademis juga harus kita pertanyakan dalam hal ini. Jadi kita hidup di sebuah zaman yang kita belum bisa beradaptasi terhadapnya. Bahkan orang paling kaya, orang paling berkuasa di dunia sekarang itu tidak bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman saking cepatnya. Elon Musk bikin Tesla yang katanya revolusioner, baru 3 tahun disalib nangis-nangis dia sama perusahaan Cina gitu. Itu kan secepat itu dia orang paling kaya di dunia sekarang dipermalukan oleh robot. Cina bikin mobil 1 menit langsung jadi tanpa ada satupun teknisi di sana. Kalau misalkan itu diterapkan di Indonesia, itu Pak Prabowo akan mengatakan itu akan merusak ketenaga kerjaan di Indonesia, akan di PHK dan sebagainya, bla 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 bla. Padahal Pak Prabowo itu ada di belakangnya itu adalah ekonomi yang sangat luar biasa, misalkan begitu. Jadi zaman sekarang itu adalah zaman yang paling menyulitkan, paling membingungkan untuk siapapun. Maka kalau misalkan saya punya penghasilan dari mana? Dari YouTube. Berapa YouTube bisa bertahan dalam hitungan tahun ke depan? Saya kerjanya itu adalah misalkan kripto. Berapa tahun kripto bisa bertahan? Saya juga nggak ada yang tadi misalkan Timothy Ronald, kita bisa kaya dengan kripto karena kripto itu adalah uang masa depan, bla 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 bla. Ada yang lain yang membantahnya bahwa kita nggak tahu si uang ini kalau sudah kita miliki kita pakai jual bakso bisa nggak? Kan nggak bisa. Jadi kalau misalkan manfaat langsungnya enggak, si uang itu faedahnya buat apa? Itu masih terjadi perdebatan. Kita belum tahu mana yang benar sampai akhirnya zaman itu terjadi. Dan ketika zaman itu membuktikan siapa yang benar, kita sudah terlambat untuk mengikutinya. Berarti kemampuan menyelesaikan manusia itu masih rendah ya? Dan tidak akan... Karena kita otak biologis. Jadi Hawking kemarin itu cerita bahwa otak manusia itu otak biologis, tapi kita tuh sok-sokan bikin AI. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan akhir nih Pak Guru. Saya setuju bahwa secara untuk susah adalah kemampuan untuk menyesuaikannya harus tinggi. Tapi saya balik ke statement saya lagi. Jadi generasi saya itu berpikir bahwa kemampuan menyesuaikan yang akan membuat hidup nyaman itu bukan dengan berwirausaha Pak Guru. Kebanyakan, makanya kan secara statistik Indonesia ya secara internasional sebuah negara itu dinyatakan normal pengusahanya kalau hanya 2%. Indonesia nggak tahu survei dari mana, maksudnya survei benar atau enggak, dia bilangnya 3%, di atas standar internasional. Tapi pada akhirnya faktanya teman-teman saya saja yang 400 orang itu ya mungkin lebih dari 50%-nya itu pengennya jadi PNS, jaksa, hakim.
saya mau bertanya sedikit ya sama Pak Guru mengenai menteri yang akhirnya menggunakan joki. Ya, karena mereka berpikir bahwa menteri joki nggak dipecat, nggak ditegur, nggak diapa-apain, ya paling yang ribut cuma kampusnya aja. Ini antara mau dilulusin atau enggak. Itu pun karena viral makanya nggak dilulusin. Kalau nggak viral kayaknya dilulusin aja. Nah pada akhirnya orang berpikir masalah itu akan bypass. Jadi kalau di Indonesia punya masalah ada uang, waktu akan menjawab. Kan gitu nih Pak. Iya, makanya ini bukan soal formalitas, ini soal kejujuran. Jadi kalau misalkan ada presiden misalkan yang ijazahnya palsu, misal ya. Ada menteri yang misalkan pakai joki dan sebagainya. Sebenarnya masalahnya bukan masalah formal. Toh ada lulusan SMP yang layak jadi menteri pun ada. Ya kan? Ada. Yang jadi masalah itu adalah bahwa dia ngibul, bahwa dia menipu orang. Tapi menurut Pak Guru keputusan negara atau keputusan presiden ya khususnya dengan tidak menganggap ini masalah serius, benar atau tidak? Dia menganggap masalah ketidakjujuran itu masalah yang tidak serius. Dia menganggap korupsi itu tidak serius. Kan orang yang tidak jujur itu adalah orang yang paling berpotensi untuk korupsi. Saya dengar tapi ada buat penjara baru untuk korupsi di pulau terpencil. Itu penipuan. Penipuan tuh gini nih, kalau misalkan ngapain bikin inovasi-inovasi kalau tuntutan rakyat sudah jelas. Kalau ada koruptor miskin kan, sesimpel itu. Jadi gini nih Kang ya, koruptor itu extraordinary crime. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia berkuasa. Berbeda dengan pembunuh. Pembunuh itu tidak berkuasa di pengadilan. Pencuri itu tidak berkuasa di pengadilan, tapi koruptor itu berkuasa. Karena apa? Karena dia hasil korupsinya duitnya gede. Dari duit gede itu dia bisa merekayasa apa yang terjadi di ruang persidangan. Dia bisa memanipulasi itu. Mulainya dari mana? Misalkan vonisnya jadi ringan atau tidak divonis bersalah, atau dia divonis bersalah dan kemudian dipenjara sekian tahun padahal dia bebas melanglang buana seenaknya seperti ganti identitas. Atau misalkan dia dipenjara tapi dia dapat fasilitas yang mewah dan sebagainya. Dari mana itu dia bisa dapatkan? Dari duit yang dia korupsi. Jadi kalau misalkan dia duit korupsi 1 triliun kemudian dia bayar 100 miliar kepada pengadilan, itu worth it. Dan pengadilan atau polisi atau sipir itu mungkin aja akan menerima itu. Nah, tapi kalau misalkan dimiskinkan, nah dengan cara apa dia menyuap? Kan kekuasaannya hilang. Makanya hal pertama kalau misalkan ada yang korupsi, jangan diiming-imingi bahwa nanti akan dipenjara di tempat terpencil dan sebagainya. Selama dia masih punya duit, dia bisa aja keliling dunia, dia bisa aja bikin hotel mewah di tempat terpencil itu, dia bisa aja menjadikan orang lain sebagai kambing hitam, dijadikan wadal. Itu ada banyak kejadian. Jadi misalkan ada koruptor di penjara 15 tahun, yang masuk ke dalam penjara itu adalah tukang gorengan yang ada di depan kantornya. Dan bisa hal yang seperti itu selama dia punya duit gitu. Jadi Pak Prabowo jangan ngiming-ngimingi yang aneh-aneh dengan malah menyimpan koruptor itu di tempat. Bukan, miskin kan mereka gitu. Sesederhana itu. Kenapa sih susah? Alasan kenapa kenapa tidak ada undang-undang yang memiskinkan itu, ya satu-satunya alasan yang paling mungkin masuk akal itu adalah anggota DPR-nya sendiri adalah koruptor gitu. Coba cari alasan yang lain. Apa ada nggak alasan yang lainnya gitu? Kalau misalkan kita sejak tahun 2008 sejak tahun 2008 itu ada usulan, ada RUU bahwa koruptor itu dimiskinkan, tapi sampai sejauh ini kita malah tidak menggubris apapun. DPR tidak pernah menggubris apa yang diminta sama rakyat, tapi soal UU TNI cepat-cepat dilaksanakan, cepat-cepat dilaksanakan. Yang diminta sama rakyat berpuluh-puluh tahun diabaikan gitu. Nah, kemungkinannya apa ya? Kemungkinannya DPR itu berarti bekerja hanya untuk kelompok dan diri mereka sendiri, dan ada potensi bahwa mereka itu adalah koruptor. Sebagian besar mereka koruptor, makanya menolak untuk RUU yang berhubungan dengan pemiskinan itu, kan begitu. Jadi ya koruptor ngapain disimpan di tempat terpencil gitu? Buat apa honeymoon gitu? Saya tertarik sama Pak Guru bilang tentang RUU TNI. Saya sambungin ke sini Pak Guru. Kita sama-sama tahu ya, kalau di tempat saya Pak Guru, menjadi TNI dan menjadi polisi itu adalah sebuah kebanggaan buat mereka. Saya lahir di Tanjung Balai, kota nomor 1 dengan wilayah narkoba terbesar di Indonesia. Karena di situ punya paling banyak pelabuhan tikus. Tapi waktu saya tinggal di sini Pak Guru, menjadi polisi dan TNI itu bukan opsi sama sekali untuk teman-teman bahkan lingkungan saya. Jadi
kita semua tahu bahwa untuk jadi TNI ya khususnya itu nggak butuh pendidikan tinggi. Kita tamat SMA bisa jadi TNI Pak Guru. Ya kalau dia nggak punya ijazah SMA dia bisa pakai jadi tamtama. Kalau dia punya ijazah SMA bisa jadi bintara. Nah, kalau dia mau lebih tinggi lagi bisa masuk jadi akademi militer. RUU TNI kan membolehkan TNI untuk menjabat di negara kita. Sementara orang-orang yang sudah tamat kuliah, yang sudah membuktikan dirinya dengan tulisan akademis dan lain-lain yang mungkin tadi kita anggap sebagai formalitas itu masih belum bisa menjalankan fungsi negara secara baik dan benar. Ya, tadi teman saya saya pernah ketemu orang dia bilang nggak akan ada clean government, yang pun paling ada adalah good government. Jadi nggak ada pemerintahan yang bersih, tapi ada pemerintahan yang baik. Nah, menurut Pak Guru, secara akademis, ya itu kan TNI kalau mereka mau naik pangkat, mungkin mereka harus ada jenjang pendidikan tertentu, ya, yang mungkin menjadi alat mereka untuk mengatakan bahwa kita terkualifikasi secara akademis untuk menjabat pada posisi yang kami sudah buatkan di RUU ini. Tapi menurut saya tetap aja nggak relevan. Kenapa? Karena anak kuliah S2, S3 saja itu kadang nggak punya nggak punya sebuah nggak memenuhi standarisasi yang diinginkan oleh rakyat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat perbaikan di masyarakat. Apakah menurut Pak Guru, ya, RUU TNI terlepas dari rakyat demo, kita bertanya tentang akademis TNI itu memenuhi standar atau enggak sih untuk menjabat di pemerintahan dengan status quo bahwa yang mereka jalani sehari-hari itu adalah menjaga keamanan, bukan membuat kebijakan untuk menciptakan perbaikan masyarakat. Karena pemerintahan kita itu rawan, rentan dan lemah, sangat lemah, maka di awal-awal pemerintahan mereka itu melakukan segala sesuatu untuk konsolidasi dan rekonsiliasi. Pokoknya semuanya dilakukan untuk konsolidasi aja. Jadi misalkan gini, katanya efisiensi anggaran, tapi kementerian kita salah satu yang paling banyak di seluruh dunia. Kementerian itu idealnya tuh 15 sampai 20. Udah cukup, tapi kita sampai misalkan 50 gitu. Nah, itu pikiran akademis apapun tuh nggak masuk di situ. Tapi kenapa harus seperti itu? Ya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue agar pemerintahannya stabil, agar oposisi menjadi jumlahnya sedikit. Karena tarik aja semuanya, PKS dikasih iming-iming nanti Palestina, apa ini dikasih iming-iming, misalkan PKB nanti diiming-imingin tambang pesantren, apa segala rupa yang kayak gitu semuanya diiming-imingin. Nah biar apa? Biar karena pemerintahan kita sangat lemah, akhirnya dikumpulkan. Nah setelah itu apalagi, selain partai politik apalagi yang mau kita kasih nih? Oh ada kepala desa. Nah, kepala desa kita janjikan, jadi bukan hanya 5 tahun, 6 tahun, tetapi sampai 8 tahun misalkan ya. Kemudian nanti dikasih tunjangan sampai 1 miliar sekian dan seterusnya gitu ya. Oh partai udah. Kemudian kepala desa sudah, apalagi ormas. Nah, ormas kasih tambang kan, ormas kasih tambang. Terus apalagi cari semua. Nah, termasuk TNI. Wah, TNI gimana nih TNI? Ya, kasih dia peluang-peluang untuk begini begitu. Nanti pensiunnya harus diperpanjang waktunya, begitu. Nanti ada polisi juga. Polisi nanti berhak untuk menggerebek atau menghilangkan akun-akun YouTube yang bermasalah gitu. Secara sepihak bisa. Begitu. Jadi bukan dilihat dalam konteks bahwa nanti tentara bisa ya enggak ya ngerjain hal-hal yang sipil, bukan. Tapi pemerintahan kita terlalu lemah sehingga mereka membutuhkan orang-orang atau pihak-pihak manapun untuk bersatu dalam satu kesatuan sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi bagi-bagi. Nah itu rakyat yang di bawah nggak kebagian. Makanya ketika rapat DPR yang kemarin itu dari 315-an rapat itu 250 diantaranya itu adalah rapat tertutup. Karena apa? Karena bukan membicarakan rakyat. Yang dibicarakan sama rakyat itu ya sisanya itu. Sisanya itu adalah kepada orang-orang yang terhubung dengan mereka aja sesuai kepentingan mereka. Nah, undang-undang TNI misalkan apa urgensinya buat masyarakat? Nggak ada. Tapi urgensi buat mereka tuh ada. Biar mereka tetap ada di sisi terang kehidupan dan kita sisi gelapnya. Makanya ketika mahasiswa Indonesia ngomong Indonesia gelap, pemerintah ngomong Indonesia terang, nggak gelap, kata siapa Indonesia baik-baik aja. Mereka bilang seperti itu. Ya emang bagi mereka Indonesia itu terang. Karena mereka yang mengalaminya bahwa mereka tuh hidupnya sejahtera, makmur, fasilitas, tunjangan hidup, apa segala rupa masih mengalir dengan lancarnya. Kan mereka ngelihatnya seperti itu.
misalkan apa yang mereka lihat dari Indonesia, Indonesia itu kaya raya, nikelnya dipakai, apanya dipakai. Nah, rakyat yang terdampak dari pertambangan nikel kan mereka nggak ngerasain itu. Jadi rakyatnya gelap, merekanya terang gitu. Makanya mereka menikmati itu. Jadi jangan dilihat misalkan RUU TNI itu sebagai apa ya? Ya, ini kan nanti TNI enggak. Ini pemerintah kita tuh berpikir keras bagaimana caranya agar mereka itu mendapatkan kekuatan karena mereka ringkih, mereka tuh lemah gitu. Makanya banyak sekali kebijakan-kebijakan di Indonesia itu yang tarik ulur gitu. Jadi sistem pemerintahan kita. Saya concern sama mahasiswanya sebenarnya, Pak Guru, karena mahasiswa itu kan pada akhirnya akan mencari masa depan mereka ya. Masa mereka itu mereka lihat dari siapa yang paling memberikan mereka kepastian untuk masa depan mereka. Kalau yang dilihat oleh kami itu adalah tokoh-tokoh seperti ini, berarti ada chance untuk kemudian hari akan tetap seperti ini dong. Ya iya. Kalau begitu menurut Pak Guru nih, saran ataupun ujangan dari Pak Guru, apa sih yang harus mahasiswa punya ya untuk bisa setidaknya melihat bahwa ini tidak benar dan jangan sampai seperti ini? Ya, saran saya itu adalah ya miskinkan orang-orang yang nggak becus itu dalam memerintah. Tapi kalau misalkan dalam kacamata mahasiswa, bagaimana caranya agar tidak menjadi seperti itu? Ya, gimana ya? Sebenarnya gini nih, kita sebagai makhluk biologis itu, motif kita itu adalah untuk bertahan hidup, itu aja. Motif sederhananya adalah untuk bertahan hidup. Nah, di Eropa, demi bisa bertahan hidup, maka mereka tidak mau korupsi. Demi bisa bertahan hidup tidak korupsi. Iya, karena apa? Karena misalkan gini, ada dana untuk menanam pohon 1.000, sama saya dikorupsi sehingga pohon yang ditanam hanya 500. Kalau misalkan pohon yang ditanam hanya 500, berarti global warming semakin parah. Kalau global warming semakin parah, maka iklim dunia menjadi semakin buruk. Kalau iklim dunia menjadi semakin buruk, pangan menjadi sulit. Kalau pangan menjadi semakin sulit, maka saya juga susah untuk dapat makan. Karena mikirnya panjang gitu, maka saya nggak mau korupsi. Gitu kan? Nah, Indonesia mikirnya tuh pendek luar biasa. Pendek. Sependek apa? Kalau misalkan kita jualan bakso, terus kita ketemu sama orang yang baru datang pertama kali, maka sama kita dimahalin harga baksonya. Kenapa? Mikirnya pendek, sependek, wah mumpung dia orang asing, nggak dikenal lagi. Jadi ya udah, coba kalau orang Cina yang mikirnya sedikit lebih panjang aja, karena dia orang baru, dia adalah potensi pasar masa depan. Mungkin aja setiap kesini dia beli lagi, maka harganya didiskon. Akhirnya apa? Si Cina itu warungnya makin hari makin banyak pelanggannya, makin hari itu makin banyak orang yang datang ke sana karena setiap orang baru dikasih service yang full. Sedangkan kita orang baru dikasih yang dimahalin, makanya pelanggannya itu aja, tempatnya itu aja, resepnya itu aja, sama sekali nggak berkembang. Karena apa? Mikirnya sependek itu. Nah, sekarang korupsi itu menghancurkan ekonomi Indonesia. Korupsi itu menghancurkan strata di Indonesia. Korupsi itu menghancurkan pendidikan di Indonesia. Kalau dia mikirnya panjang aja dikit, waduh, ini berarti ngerusak. Saya nggak boleh gitu, demi mempertahankan hidup saya tidak mau korupsi. Kalau semua orang seperti itu. Kalau mikirnya panjang, mahasiswa tuh mikirnya panjang. Karena apa? Karena dia sudah mengenyam pendidikan dalam waktu yang lebih lama daripada mayoritas manusia Indonesia. Karena itu maka dia harusnya mikirnya panjang. Kalau ada mahasiswa yang mikirnya masih sependek, saya mau jadi hakim aja karena dari situ jabatannya ini, saya mau jadi jaksa aja karena dari situ saya bisa korupsi dan sebagainya, itu sependek itu pikirannya tuh gitu. Kenapa ketawa? Itu benar. Iya. Benar, fakta Pak Guru. Iya, itu sependek itu tuh, semiskin itu tuh logikanya. Betul. Tuh. Jadi ya mereka bukan hanya akan menyengsarakan hidup mereka sendiri, mereka akan menyengsarakan hidup orang-orang yang mereka cintai. Bagaimana kalau itu adalah legasi dari orang tuanya, Pak Guru? Ya, legasi dari orang tuanya itu, kalau orang tuanya misalkan si orang tuanya itu lulusan SD, lulusan SMP ya nggak apa-apa, karena mereka berpikir sependek itu. Nah ini kan mahasiswa itu dididiknya lebih lama, belajarnya lebih lama, baca bukunya lebih banyak. Kalau misalkan mereka akhirnya pola pikirnya juga masih sependek itu, ya berarti mereka tuh bukan mahasiswa, beban negara namanya.
Kebanyakan memang seperti itu. Ya itu kebanyakan itu tuh bukan mahasiswa DO aja sekarang daripada ngabisin subsidi. Subsidi negara ya. Iya. Pertanyaan terakhir Pak Guru, Indonesia itu kan krisis karakter. Dia nggak tahu diri dia siapa, jadi dia nggak bisa tentuin hidupnya seperti apa. Sebenarnya kita tuh secara alamiah pasti mengetahui karakter kita tuh apa. Yang membuat kita tidak tahu karakter kita tuh apa, karena karakter kita tuh dibunuh oleh pendidikan. Pendidikan kita membunuh karakter. Sistem pendidikan kita membunuh karakter. Jadi contohnya waktu anak kita kecil dan mereka tuh menggambar ke sana ke sini di bukunya, dimarahin sama gurunya kan? Iya. Suruh nulis. Artinya apa? Mereka sebenarnya punya bakat untuk menghasilkan lukisan-lukisan yang harganya satunya 1 triliun. Seandainya mereka tidak dibungkam dan dibunuh, tapi bakatnya dibunuh sejak awal. Akhirnya apa? Dia nggak ngerti nanti gede saya bisa jadi apa ya? Iya gitu kan? Yeah. Ada anak yang seneng banget main futsal, dilarang kan sama orang tuanya, dilarang sama gurunya. Akhirnya apa? Ada orang-orang yang berbakat dalam main bola, tapi akhirnya timnas kalah lagi walaupun sudah pakai pelatih luar negeri, pemain luar negeri, dinaturalisasi apa segala rupa semuanya, tetap aja kita tuh kalah lagi. Ya karena apa? Bakat-bakat terbaik kita dibunuh oleh pendidikan kita sejak kecil. Mati duluan. Jadi anak SMA tuh bingung, saya bakatnya apa ya? Iya, mau main musik juga enggak, mau cukur rambut juga enggak ngerti, mau main bola juga enggak bisa. Akhirnya apa? PNS. Kan gitu kan? Nah, jadi kita balik lagi, kalau misalkan kita nggak tahu karakteristik kita apa, ya itu adalah kegagalan dari pendidikan. Tapi bisa nggak kita menemukan? Ya bisa. Ya, dan itu mudah karena itu diri kita sendiri. Kita bisa tinggal ngaca gitu ngelihat karakter. Lah, bagaimana dong saya? Masih bingung juga gini lah. Kalau misalkan baraya semua itu menjalankan satu yang menyulitkan tapi nggak bosan-bosan. Nah, itu bakat tuh itu karakter tuh itu di situ. Ngerti. Jadi lebih pekerja keras, ya lebih suka sama hal-hal baru yang dia pelajari. Walaupun mungkin menyakitkan buat dia. Iya, ya susah tapi suka gitu kan. Kayak Cristiano Ronaldo dianggap tidak berbakat dibandingkan Messi, tapi dia bekerja keras. Ya pekerja keras itulah adalah bakatnya Ronaldo gitu. Jangan abaikan dia nggak punya bakat dibandingkan Lionel Messi. Bakatnya itu adalah dia bekerja keras. Dia tuh capek, dia tuh lemes, dia tuh stres dengan itu. Tapi kok dia ngikutin terus? Ya karena itu dia pusat kesenangannya itu di situ. Kenapa misalkan siapa orang-orang terkenal tuh, misalkan Rocky Gerung gitu. Rocky Gerung tuh tetap jadi sandaran banyak orang, pendapatnya, kata-katanya dan seterusnya. Kan dia cuman S1. Ya karena dia berbakat di situ, dia nggak peduli lagi sama gelar. Yang penting masyarakat juga udah nggak peduli pada gelar, yang penting kelihatan kok seperti itu karena dia menikmati banget. Dia diancam, dia bolak-balik dilaporkan, ada berapa ratus mungkin laporan pada dirinya tentangnya. Saya yakin dia tuh sempat stres, sempat tertekan, tapi dia tetap hidup di jalur itu. Kenapa? Ya itu bakatnya di situ, karakteristik dia tuh di situ. Dan kita tuh gampang untuk menentukan karakter kita. Kalau misalkan ada di antara mahasiswa-mahasiswa yang sampai sekarang nggak tahu karakter saya apa, bakat saya apa, minat saya apa, potensi saya apa, dan sebagainya. Bebaskan diri dari sistem pendidikan yang merusak. Jangan ngikutin pada sistem pendidikan yang terlalu otoriter sampai kita bahkan tidak tahu muka kita sendiri itu apa. Saya setuju sistem pendidikan. Jadi closing statement Pak Guru. Pak Guru Gembul. Harapannya untuk dunia pendidikan khususnya dunia perguruan tinggi itu apa Pak Guru? Mereka bisa relevan, mereka bisa beradaptasi, dan mereka kalau mungkin abaikan semua protokol, abaikan semua administrasi kalau memang mau maju. Mulai dari awal bikin administrasi itu untuk mencatat capaian-capaian dan inovasi. Kalau misalkan sudah terjadi setiap tahun begitu, ya ngapain juga dicatat gitu, nggak penting juga gitu. Jadi awal mula manusia mencatat itu adalah ketika manusia itu gagal. Jadi ada orang di Mesir kuno pengen makan kijang, tapi susahnya luar biasa, dikejar-kejar nggak ketangkep, dipanah juga meleset terus. Akhirnya mereka menemukan ide, ya udah bikin jebakan di pinggir sungai Nil, bikin jebakan. Jebakan pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, pas ke-10 berhasil. Catat. Keberhasilan ke-10 itu dicatat, nanti kedalamannya berapa, jebakan apanya itu dicatat. Biar apa? Biar kita nggak usah mengulangi lagi dari kegagalan 1, kegagalan 2 sampai seterusnya. Jadi mencatat itu mulai dari kegagalan. Kalau misalkan setiap hari saya bikin gini,
besoknya bikin gini, itunya bikin gini, nggak ada inovasi, nggak ada pengembangan, ngapain dicatat? Jadi abaikan administrasi protokol. Protokol administrasi itu ada setelah kita secara esensial punya sesuatu yang bisa berkembang. Ya kalau misalkan nggak ada yang bisa berkembang kayak mahasiswa zaman sekarang. Tahun lalu kita ngadain ini, tahun ini juga kita ngadain ini. Tahun lalu kita ngadain ini, kita juga ngikutin bikin ini. Ngapain juga yang kayak gitu? Itu mah udah aja nggak usah jadi mahasiswa. Itu kan minta proposal kan ke rektor. Pak Guru, terima kasih banyak Pak Guru sudah memberikan insight ya untuk dunia pendidikan. Kita offside. Dunia pendidikan, dan mungkin untuk mahasiswa yang belum tahu mau jadi apa, mungkin setelah nonton ini seharusnya mereka ngerti bahwa yang harus mereka cari terlebih dahulu itu adalah siapa mereka, dan mereka harus terus coba. Tapi mereka tahu ya bahwa karakter diri mereka itu seperti apa dan pengennya. Betul begitu Pak Guru? Yuk. Terima kasih banyak Pak Guru. Saya tutup. Assalamualaikum Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.